progress. Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu ya Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Sehingga kami boleh ada di sini ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menyertai ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan, dari pagi sampai nanti ya Tuhan, sampai akhir ya Tuhan. Engkau yang menyertai ya Tuhan ibadah kami. Biar Roh Kudus ya Tuhan, Engkau yang memimpin juga ya Tuhan di dalam ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ada karena Engkau ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami mau datang Tuhan dengan hati kami yang paling baik Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, biar Engkau juga yang mengurapi ya Tuhan setiap koneksi, setiap sinyal ya Tuhan yang ada ya Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Agar semua jalan ibadah ini dapat berjalan dengan bagus ya Tuhan, dengan sempurna ya Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang, kami mau datang dengan hati kami yang paling baik Tuhan Yesus. Karena kami percaya hanya Engkaulah Allah kami yang tidak terbatas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua mau katakan haleluya, amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan lagi dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Yes Lord, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Nyanyikan lagi dari awal dengan segenap hatimu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari saudaraku kita katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Yes Lord, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, naikkan syukurmu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur Yesus, Yesus. Kami mengucap syukur buat-Mu Yesus. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih-Mu. Oh Yesus, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau mulia Yesus. Yesus, Yesus. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan Yesus baik, Dia teramat baik, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang mulia. Oh Tuhan, mari kita katakan kepada Tuhan, Dia sungguh baik. Oh Dia baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Kami memujimu, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, Bapa yang baik. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Raja di atas segala raja. Amin. Mari saudaraku, kita mau bersuka. Kita mau bersuka hanya untuk Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan. Mari kita clap your hands. Ini hari yang telah dijadikan Tuhan, saudaraku. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari kita amin. Bersuka. Yes. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Bersuka, bersuka, bersuka
lebih dari pemenang. Amin. Yes. Haleluya. Kita di dalam Tuhan, kita lebih dari pemenang, saudaraku. Amin. Yes. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih semangat lagi. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja Efata. Bangkitlah gereja Efata. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes. Siapa di sini yang lebih dari pemenang? Karena kita bersama Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Beri sekali lagi kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Oke, kita akan doa offering oleh Pastor Pipi. Mari saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan Matius 6 ayat 19 sampai 20 berkata,
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua di sini, baik di online maupun di onsite yang ada di Sydney, onsite juga di Malang, Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa, kami membawa ucapan syukur dan persembahan kami, yaitu persembahan diakonia, persembahan perpuluhan, persembahan buah sulung, dan persembahan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Bapa. Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Berkati tangan-tangan yang telah memberi dan tangan-tangan yang mengelola. Biarkanlah persembahan-persembahan kami ini semua untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa, dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Amen. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amen. Amin. Thank you Pastor Pipi. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberi kita akan menyaksikan news. Shalom Bapak Ibu, saya Karin Sibarani akan membawa Ephata News berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat melakukan persembahan secara langsung, dapat mentransfernya melalui akun bank gereja berikut ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah raya. Ibadah raya pertama akan diadakan pada jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 10 waktu Australia. Dan ibadah kedua akan diadakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 waktu Australia. Kami juga tidak lupa untuk mengundang Bapak Ibu dalam menghadiri doa malam setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau 20.30 waktu Sydney. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, kami juga mengadakan pelayanan Kids Ministry setiap hari Selasa pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan di hari Sabtu, kami mengundang setiap jemaat Tuhan, terkhususnya jemaat Ephata Malang dalam menghadiri doa pagi pada pukul 07 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga tidak lupa untuk mengundang Bapak Ibu dalam menghadiri Bible Study setiap hari Jumat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau 20.30 waktu Sydney. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini atau mengunjungi website kami. Sekian Ephata News minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you untuk news. Kita akan lanjut untuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh Miss Agre. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Namun sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Timotius 2 ayat yang pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa yang menuntun kami boleh ada sampai detik ini Tuhan. Bahkan pagi hari ini Bapa yang baik kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Dan kami mau menaikkan setiap pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk ketujuh benua yang ada di dunia ini Tuhan. Biar Engkau yang memberkati Bapa. Kami rindu Tuhan, 7 benua ini boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan kami berdoa supaya dipenuhi dengan hujan pertobatan. Penuaian jiwa besar-besaran boleh terjadi Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, sehingga semua mata boleh melihat dan menyaksikan betapa luar biasa penyertaan Tuhan di dunia ini Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa Australia Tuhan.
Kami mengangkat tangan kami bagi bangsa Australia. Biar kiranya Engkau yang memberkati bangsa Australia Tuhan. Bahkan setiap pemimpin-pemimpinnya, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, Engkau mampu memakai mereka Tuhan. Beri kebijaksanaan, hikmat yang dari surgawi itu yang menjadi milik bagian mereka. Ketika pemimpin-pemimpin tidak berjalan, tidak melakukan tanggung jawab tanpa sesuai izinnya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa biar kiranya Roh Kudus memberikan pertobatan. Roh Kudus boleh memulihkan setiap pola pikir yang salah Tuhan. Sehingga pemimpin-pemimpin yang memimpin di bangsa Australia boleh memimpin dengan penuh pengurapan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Australia biar kiranya damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi seluruh bangsa bangsa Australia Tuhan. Kami berdoa buat setiap masyarakat yang ada Tuhan. Engkau pelihara setiap orang-orang yang ada di Australia Tuhan. Setiap perekonomian mereka Engkau berkati Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan, kemakmuran, berkat-berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah bangsa Australia. Kami berdoa biar kiranya pertobatan demi pertobatan Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami mau melihat pertobatan boleh terjadi, kuasa-Mu Tuhan luar biasa bekerja di tengah-tengah bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, nyatakan kuasa-Mu yang luar biasa di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa Indonesia, biar kiranya Engkau yang turut campur tangan bekerja di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin kami mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan, biar kiranya kuasa-Mu terus bekerja Tuhan, beri hikmat, beri rasa tanggung jawab penuh bagi mereka Tuhan untuk boleh melakukan setiap tugas mereka dengan baik Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Memperhatikan setiap masyarakat yang kecil Tuhan, mengutamakan kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi. Kami berdoa Bapa biar kiranya setiap bangsa Indonesia ini Tuhan, masyarakatnya dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa biar kiranya bangsa ini boleh dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Engkau memberkati setiap orang-orang yang terlantar Tuhan. Bahkan orang-orang yang belum menerima pendidikan sekalipun Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Engkau yang memperhatikan setiap kehidupan mereka Tuhan. Saat kehidupan mereka jauh dari pandangan para pemimpin Tuhan, tapi kami percaya pandangan-Mu tetap tertuju bagi mereka Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan pertobatan demi pertobatan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Yang dimana bangsa kami Bapa, kami berdoa biar kiranya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi bangsa yang lainnya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi pelayanan Efata ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar kiranya Bapa kuasa-Mu juga turut bekerja di tengah-tengah pelayanan ini. Engkau tahu Tuhan, bukan karena kuat dan hebat hamba-Mu, tapi semua atas seizinnya Tuhan. Melalui kehidupan hamba-Mu Tuhan, pelayanan ini boleh ada. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami serahkan pelayanan Efata Sydney Indonesia ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pertambahan jiwa Tuhan, biar kiranya Engkau mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan yang benar-benar rindu untuk digembalakan di pelayanan ini Bapa. Kami berdoa melalui pelayanan ini banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk setiap program gereja ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami mau percaya bahwasannya Engkau akan terus bekerja melakukan hal yang luar biasa di tengah-tengah pelayanan ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sudah digembalakan di pelayanan ini, Engkau memberkati Tuhan. Sehingga setiap kami yang boleh digembalakan di pelayanan ini boleh mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Memiliki iman yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ajar kami Tuhan sebagai jemaat Tuhan untuk tetap setia di dalam Tuhan, memiliki iman pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini yang menjadi doa kami Tuhan. Bahkan seluruh setiap pastor-pastor yang sudah memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan, seluruh tim pelayan-pelayan yang sudah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, mari Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami melayani bukan melayani manusia saja
saja Tuhan, tapi benar-benar motivasi kami melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan setiap segala sesuatunya dalam tangan Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga firman yang boleh diberikan kepada kami benar-benar firman yang menegur, mendidik dan menghajar kami Tuhan, sehingga kami boleh belajar untuk menerima, bahkan kami boleh hidup semakin hari diperbarui di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami percaya Tuhan, sebab firman-Mu berkata di dalam Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengar, bahkan Engkau menjawab setiap doa syafaat kami pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you Miss Agri. Mari jemaat yang dikasih, kita mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Terus sayang, haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan mau aku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan dari awal pujian ini. Biru sayang, haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, oh hanya Engkau,
Terima kasih Bapak Surgawi, kami ucap syukur bahwa kami ada saat ini dalam dekapan-Mu Tuhan. Kami tahu dalam perjalanan hidup kami, kadang-kadang kami lupa bahwa Tuhan yang mengatur hidup kami. Bahkan keluar masuknya kami, bahkan bisa juga mewarnakan rambut kami. Jika Tuhan Engkau tidak turut campur tangan, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Kami nggak akan bisa mengatur berapa lama kami akan hidup di dunia ini. Tapi semua Tuhan yang atur. Mampukan kami supaya kami bisa selalu berharap dan bisa hanya percaya saja bahwa Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan baik maupun keadaan yang berduka. Kami tahu dan kami percaya, mampukan kami terus percaya bahwa Tuhan masih bersama dengan kami. Saat ini berbicaralah kepada kami, ungkapkan isi hati-Mu Tuhan, karena firman-Mu ada pelita buat kaki kami melangkah, firman-Mu ada kekuatan kami, dan firman-Mu juga yang membuat kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus, karena kami sangat menyadari firman yang kami dengar seperti pada saat Tuhan berkhotbah di atas bukit. Tidak semua orang mengerti, bahkan murid-murid pun tidak mengerti. Kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus, ajarlah kami supaya kami mengerti firman yang kami dengar, karena Engkau guru dan pengajar kami. Dan kami juga sangat menyadari firman-Mu akan menemplah kami. Untuk itu hiburlah kami, karena Engkau penghibur kami, sehingga kami tidak marah, kami tidak tersinggung, tapi kami bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih ya Bapa, kami tetap mengimani setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Untuk itu kami imani saat ini dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Apapun sakit kami saat ini, kami percaya kami sembuh karena firman-Mu. Begitupun seperti perwira di Kapernaum, dia percaya, bahkan hamba yang ada di rumah pun sembuh karena imannya. Kami saat ini kami mau imani, ada rekan-rekan kami, saudara kami yang sakit, kami mau imani saat ini mereka sembuh karena firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom semua, apa kabar? Luar biasa. Hari ini kita akan berbicara tentang mental yang sehat menghasilkan pekerjaan yang berkenan. Ya, silakan Pak Charles akan share screen buat kita. Mental yang sehat menghasilkan pekerjaan yang berkenan. Ibu Chen akan bacakan buat kita di 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Ibu Chen. 3 Yohanes 1 pasal yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Chen. Nah, kita lihat ada slide berikutnya. Ada yang suka mancing. Bisa nggak Charles? Bisa lah. Ya oke lah, Charles ngadep. Nah saudara yang terkasih, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini saudara, karena hidup ini sangat berat, hidup ini sangat mempengaruhi keberadaan saudara dan saya. Nah ini udah keluar. Nah ini ada cerita nih satu saat ya, ada cerita nih satu saat di rumah sakit jiwa. Jadi ini pasien ini lagi mancing, teman-temannya datang, jangan lupa kalau dapat ikan bagi-bagi kita makan ya. Saya mau ikan goreng, saya mau ikan dibikin pepes, semua kasih menu. Dia bilang tenang, iya kan, percaya saja. Dokternya lewat tepuk-tepuk, bro semangat ya, biar dapat ikannya banyak. Jadi sang pasien nengok dokter, yang waras siapa ya? Karena di ember itu kan nggak ada ikan, ya toh. Jadi dokter tepuk-tepuk ke pasiennya, semangat ya bro ya biar dapat yang banyak. Jadi sang pasien nengok ke dokter, dokter yang waras siapa? Nah,
Kan dalam sejarah nggak mungkin orang mancing di dalam ember yang kosong, ya kan? Hanya orang yang orang gila, orang yang overloading, orang yang mentalnya mepet. Iya kan? Mungkin dokter terlalu stres ngurusin orang-orang beginian, jadi dia akhirnya bertingkah laku seperti hal yang sama. Nah, seperti kita dalam perjalanan hidup kita percaya sama Tuhan, kita berdoa, kita tampil sebagai orang Kristen. Saya percaya kita akan berdiri dan mengatakan saya ini adalah anak Tuhan. Siapa sih dipercaya bahwa dia anak Tuhan? Mantap, puji Tuhan. Mamanya siapa? Puji Tuhan ya, kita anak Tuhan ya. Nah, kita percaya bahwa kita ini anak Tuhan. Jadi kita tampil beda dalam segala hal karena kita percaya, kita menutup mata, kita pasti ke surga. Tetapi dalam perjalanan hidup kita nggak berbeda seperti dengan dokter itu. Kita bertingkah laku yang sama, kita stres yang sama, kita bergumul hal-hal yang sama. Jadi kalau kita lihat dokter sama orang gila, dua-duanya sama. Melakukan tingkah laku yang sama, punya pandangan pemikiran yang sama. Karena orang gila berpikir mancing pasti dapat ikan. Dokter juga sambil tepuk-tepuk bahunya, semangat ya biar dapat yang banyak. Tapi orang yang waras pasti melihat tidak mungkin semangat-semangatnya kita, nggak mungkin kita bisa dapat ikan di ember yang kosong. Mancing di ember yang kosong ya. Jadi dunia semakin sibuk, saudaraku. Banyak orang bekerja tanpa hentinya. Orang sering berpikir bahwa keberhasilan dalam pekerjaan itu hanya soal skill, keahlian. Bahkan dikatakan harus rajin dong. Orang yang rajin selalu berhasil. Orang yang rajin selalu bisa sukses. Ya. Jadi, tapi Alkitab menunjukkan bahwa kesehatan mental atau pikiran yang dibaharui dan hati yang tenang adalah dasar untuk bekerja dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi karena bekerja bukan hanya soal fisik atau kemampuan, tapi juga kesehatan mental. Tanpa hati yang tenang dan pikiran yang sehat, kita tidak bisa memberi yang terbaik dalam apapun yang kita kerjakan. Jadi Tuhan tidak hanya memperhatikan apa yang kita kerjakan, tapi juga memperhatikan hati kita saat kita melakukannya. Nah, sini kita belajar Alkitab banyak berbicara tentang hati dan pikiran. Yang sehat agar kehidupan kita memuliakan Tuhan. Siapa sini memiliki hati dan pikiran yang sehat? Wih, puji Tuhan banyak. Yang gak goyang-goyang tangan itu berartinya mental mepet. Artinya sedang stres ya. Siapa sini yang stres? Enggak ada yang lambe-lambe tangan ya. Wah, oke. Oh, ada yang stres. Oke, kita terus lagi ya. Kita lihat poin yang pertama. Poin yang pertama, sini menceritakan bahwa Tuhan ingin kita bekerja, melakukan, melayani dengan segenap hati. Ya, Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, seringkali pada saat saudara dan saya kita melayani atau kita bekerja, kita melakukannya, sebenarnya tujuan kita bukan untuk Tuhan, tapi untuk uang. Iya kan? Sehebat-hebatnya kita pasti bekerja untuk uang. Karena kita selalu berpikir menghasilkan sesuatu yang baik, yang halal, sesuatu yang layak, tidak merugikan orang. Jadi kita melakukannya. Nah, permasalahannya, bukan masalah kita suka atau enggak suka. Permasalahannya kalau kita bekerja, kita melayani, kita melakukan sesuatu, uangnya, gajinya kurang. Apa sih yang akan membuat saudara dan saya tersenyum terus? Iya kan? Kalau saudara bekerja dari tahun ke tahun, saudara bersemangat dengan luar biasa. Saudara bisa katakan ini untuk Tuhan.
Tetapi kalau saudara mendapat gaji dari tahun ke tahun tetap sama. Sedangkan sembako atau kos dalam perjalanan hidupnya semakin menaik. Ya kan? Dulu kalau kita beli minyak goreng 1 kilo, 1 liter mungkin cuma $3. Sekarang naik $7. Telur juga. Iya kan? Jadi semua pada naik. Semua pada naik. Tapi gaji kita nggak naik. Bisa nggak kita tersenyum? Iya kan? Bisa nggak kita senang? Lalu kita melihat puji Tuhan, mengucap syukur dalam segala perkara. Kita bawa pulang gaji kayak istri kita. Istri bilang, kerja matahari belum terbit, pulang matahari terbenam. Bawa cuma segini. Iya kan? Yang tadi kita semangat, aduh kita hatinya mulai tawar loh. Lama kelamaan kerjaan mulai terganggu. Yang tadinya semangat bekerja luar biasa, akhirnya karena hati terganggu. Nah disitulah kapasitas dalam bekerja kita semakin menurun. Sesuatu yang kita kerjakan semua semakin menurun. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Benar kita bekerja untuk Tuhan. Tapi uang menentukan kerajinan kita. Benar nggak? Coba yang di screen betul nggak? Yang di online. Betul. Berarti bukan bekerja buat Tuhan nih. Yang lain sim saja dia. Benar. Nah, jadi kata segenap hati itu berbicara tentang dedikasi. Fokus atau antusiasme. Tapi pertanyaan ini, bagaimana bisa kita bekerja dengan sepenuh hati jika hati kita sedang rapuh, hati kita sedang kacau. Jadi hati sedang kacau atau sedang rapuh itu kita bisa dapatkan pada banyak orang yang bekerja, misalnya saudara dan saya kita bekerja. Tapi kita terbeban, ada luka batin, ada kekecewaan, kepahitan, stres. Sampai sini yang bekerja, tempat kerja, kepahitan, stres, luka batin. Iya, ada nggak? Nggak ada ya. Nah itu tadi. Yang tadi kecewa, aduh ini Pak Bos, semua ongkos hidup naik. Tapi gaji nggak naik. Itu berarti saudara bekerja dalam kekecewaan. Yang tadinya semangat menurun. Hati saudara yang berbicara. Iya kan? Sehebat-hebatnya saudara. Tetapi pada saat hal itu saudara alami. Saudara mulai kecewa. Nah di situ akibatnya emosi tidak stabil. Membuat saudara cepat marah. Siapa sini suka cepat marah? Kalau saudara suka bilang emosi jiwa. Siapa sini yang cepat marah? Yang cepat marah itu, oh Ibu Marta katanya. Orang yang cepat marah itu pasti punya problem dalam hati mereka. Kalau kita gali pasti ada kekecewaan, ada luka lama yang kita bawa dari hari ke hari. Saya ingat dulu waktu lagi saya punya mobil sedan. Nah terus lagi mertua saya datang itu. Karena dia jalan-jalan mau makan ceri, dia taruh ceri di kantong plastik. Jadi habis itu dia lupa dia taruh di belakang. Bukan di bagasi tapi mobil sedan itu di belakang kepala itu kan ada ruang kosong. Ditaruh di situ. Jadi begitu turun semua turun selesai. Saya nggak pernah duduk di belakang karena saya yang nyetir. Jadi setiap hari jalan bolak-balik seminggu lewat, bawa apa ya nih? Iya, kita nggak bisa cium ceri busuk. Aneh gitu, bawa apa nih? Saya cari-cari apa ya? Nggak ada yang ini, iya kan? Cari-cari punya cari nggak ada. Akhirnya saya cuci mobil. Saya lihat, ada kantong kecil di belakang, bekas ceri. No,
Walaupun ikat dengan kantong plastik rapi, tapi masih bau. Nah, ini seringkali yang mengilustrasikan saya, kehidupan orang percaya, saudara dan saya. Kita percaya bahwa hidup kita diatur oleh Tuhan. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak terjadi begitu saja. Tapi permasalahannya dalam kehidupan ini, saudara dan saya, kita selalu membawa rabis atau kotoran dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kita selalu bawa sampah. Sehingga kita kemanapun, orang gak bilang, siapa yang bawa ketek ya? Iya kan? Kalau bawa ketek itu kan cepat sekali kecium. Iya kan? Terus bisik-bisik. Nah gitu, bisik-bisik. Kita kalau lagi kerja, terus anak buah bawa ketek, kita mau ngomong juga sungkan. Aduh, itu kan hak asasi manusia ya. Gimana ya? Kalau kita ngomong seperti kayak pelecehan gitu. Tapi kalau kita nggak ngomong, gak enak itu situasinya. Saudara tahu, kalau tiap hari dia makan bawang, terus dia kalau berkeringat, buat dia sih senang. Tapi kita, ini di ruangan begini gimana baunya tuh, iya kan? Nah, lama-kelamaan kita jadi stres juga. Nah, kalau kita ngomong, kamu semprot dong pakai Rexona, kamu pakai ini. Deodoran. Iya kan? Nah, kalau kita ngomong, kalau dia memang sudah bawa luka batin, kalau orangnya itu bisa diterima, kalau dituntun oleh Roh Kudus, dihibur oleh Roh Kudus, bisa memperbaiki diri, ya toh? Nah, kalau orang itu makanya kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan ini. Sehingga pada saat kita ditegur, kita tuh nggak tersinggung, berarti saya ada yang kurang ya. Nah, tapi kalau nggak ada Roh Kudus, dia luka batin, terus kita ngomong begitu, nah dia mikir, kerja yang dulu aja, gara-gara begini saya keluar, ini satu lagi bikin begini. Jadi terjadi perang dunia ketiga tuh. Pasti ribut, bukan ribut saja, telepon union datang, telepon itu datang kita meeting, gara-gara hanya bawa ketek saja. Karena orangnya sudah luka batin, setiap pekerjaan dia pindah-pindah gara-gara ini. Iya toh? Nah, jadi mau ngomong kita mesti mikir lagi gimana caranya gitu, iya kan? Supaya dia bagus, kita juga bagus. Ada deh waktu dulu saya ingat kerja, mau cari itu orang, tutup mata aja gitu, terus tarik napas. Hirup napas. Langsung saya bilang, dia ada di sana kayaknya itu. Kecium asli, iyalah. Coba saudara kalau ada yang bikin ayam goreng enak, saudara siang hari lagi jalan, saudara, ada yang goreng ayam enak tuh baunya, iya kan? Langsung saudara pasti seperti kayak film kartun, saudara terbang langsung cium, di mana tuh? Bisa kan kita deteksi. Nah begitupun, ini akibat hal demikian. Seringkali dalam kehidupan saudara dan saya, kita lupa. Sebagai orang percaya kita lupa. Dan kita ini bukan menyimpan Roh Kudus di dalam hati kita, tapi kita menyimpan sampah dalam hati kita, luka batin kita. Luka lama, stres, pernah dihina orang, dicerca orang. Sehingga pada saat masalah-masalah kecil jatuh pun yang terjadi, kita jadi emosi jiwa, kita marah besar. Karena ada luka yang kita bawa. Ada sampah yang kita bawa dari hari ke hari, bulan ke bulan, sampai menutup tahun pun tahun baru kita berdoa, kita nyanyi tinggalkan yang lama. Tapi setiap tahun berganti, kita selalu bawa sampah itu. Ya, tapi di sini Tuhan memanggil saudara dan saya supaya kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bagaimana kita bisa bekerja untuk Tuhan kalau kita luka batin? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan baik kalau kita punya emosi jiwa? Tahu kan saudara, emosi jiwa udah ngepel bersih-bersih, ibu itu turun-turun. Ya habis kalau rumahnya dekat sawah. Ya misalnya kayak di Malang. Udah ngepel bersih-bersih. Dia dari turun-turun pakai sepeda motor. Memang rumahnya dekat sawah, ada kandang bebek.
Ya memang pakai sepatu, keinjak lagi, aduh turun-turun terus ada bukan sidik jari tapi telapak jari. Iya kan? Nah kalau pelayan yang lagi emosi jiwa, jemaat pasti kapuk, udah ngebalik tuh. Dia pasti marah besar gitu, tanpa mikrofon pun kedengaran sampai jalan depan. Iya kan? Nah ini seringkali yang kita ngalamin dalam kehidupan ini. Ya saudaraku ya, jadi kita belajar bahwa Tuhan ingin kita bekerja atau melayani dengan melakukan segenap hati. Tapi bagaimana bisa kita melakukan dengan segenap hati kalau hati kita ada sampah? Kalau hati kita ada stres, ada tekanan, ada luka lama. Bagaimana kita bisa melakukan dengan baik? Sehingga akhirnya kita selalu berpikiran negatif dengan pasangan kita berpikiran negatif dengan tempat pekerjaan kita, dan kita saya digunain, saya di-using, itu orang tuh kalau dia lagi mau tuh baik banget itu. Seringkali kan saudara ngomong gitu kan? Iya tuh kalau lagi mau baik banget itu. Coba kalau udah dapat, bye-bye katanya, bye-bye. Nah kenapa kita bisa berkata begitu? Kita ini kan anak Tuhan. Kita kan bekerja untuk Tuhan. Kenapa kita hidup juga untuk Tuhan? Kenapa kita bisa berkata hal-hal yang demikian? Karena hati kita terluka. Karena ada sampah di hati kita. Sehingga hal-hal itu memicu pikiran negatif. Hal-hal itu memicu emosi jiwa. Sehingga bisa meledak setiap saat. Sehingga kalau kita lihat-lihat kanan kiri, kita nggak beda dengan yang bukan anak Tuhan. Benar kan? Malah dia mungkin lebih baik. Kita meledak-meledak terus. Jadi kalau saudara kembali lagi, orang gila sedang mancing, teman bilang, kalau dapat pagi dong. Dokter datang tepuk-tepuk. Semangat ya, biar dapat yang banyak. Orang yang gila pun dia lihat yang gila siapa ya? Saya yang gila atau dokter yang gila? Iya kan? Nah seringkali saudara bisa lihat anak Tuhan. Kita berkhotbah, kita kasih firman Tuhan. Orang sakit kita berdoa. Dia emosi jiwa. Kita emosi jiwa juga. Cepat bernegatif, pikiran negatif, cepat tersinggung. Iya kan? Nah, di sini kita belajar bekerja dengan segenap hati hanya mungkin jika kita menjaga kesehatan jiwa dan pikiran kita. Saudara bisa bekerja dengan segenap hati, bekerja untuk Tuhan kalau saudara jaga kesehatan jiwa dan pikiran. Amin. Bagaimana sih saya bisa melakukan ya Pak? Pertama kita harus menyediakan waktu untuk istirahat. Yang istirahat itu. Waktu untuk istirahat. Jadi waktu kita lagi gereja, saudara jangan istirahat di bangku gereja. Waktu istirahat, saudara istirahat. Waktu istirahat saudara main handphone. Terus lagi waktu gereja saudara istirahat. Iya. Jadi arti kata kita harus siapkan waktu kita, jangan bekerja terlalu banyak. Karena kerja banyak itu tidak menambah kekayaan. Amin. Berkat Tuhan yang membuat kita kaya, kerja banyak tidak akan menambah, usaha tidak akan menambah. Amin. Jadi bagaimana? Kita harus bekerja seadanya saja. Supaya saudara kondisinya fit, gak overload. Kalau terlalu capek, saudara gak bisa mikir. Seperti wanita yang mau datang bulan. Saudara nggak bisa mikir, kesentul dikit, marah besar kan? Sensitif. Jadi saudara harus bekerja apa adanya berkat yang Tuhan berikan. Jangan sibuk mencari kesana kemari, bekerja apa adanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Belajar mengatakan tidak untuk hal-hal yang melampaui kapasitasnya kita. Kalau orang pesan catering,
kita cuma bisa bikin buat 100 orang, orang pesan 300. Jangan bilang iya. Kalau saudara bilang iya, nanti saudara usahakan bikin sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya. Begitu harinya udah basi. Jadi nggak enak. Iya kan? Karena kapasitasnya terbatas. Kenapa terbatas? Dapurnya kurang besar. Peralatannya kurang. Iya, tenaga kerjanya kurang. Ya semua sesuai dengan kapasitas, kemampuan. Amin. Jadi pada saat saudara belajar mengatakan tidak, ya tidak. Jangan berusaha untuk mengambil yang bukan bagian saudara. Semuanya ada kapasitasnya. Ya, begitupun saudara harus membawa segala kekhawatiran kepada Tuhan, berdoa. Ya Pak, tapi saya juga mau maju dong. Ini kan, lumayan. Berdoa. Supaya Tuhan kasih dapur yang besar, amin. Mungkin Tuhan pindahkan bukan dapur rumah, dapur restoran Tuhan ngasih. Ya panci yang besar, kesempatan yang besar, berdoa. Kalau saudara nggak pernah berdoa, nggak ada meminta, bagaimana Tuhan memberikan? Iya kan? Memang Tuhan tahu apa yang kita butuh, tapi berdoa. Amin. Nah kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua, pikiran yang sehat membantu kita mengerti kehendak Tuhan. Pikiran yang sehat membantu kita mengerti kehendak Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang ke-12 ini mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah di sini kita belajar Tuhan mau supaya kita punya pikiran yang searah dengan Tuhan. Artinya satu irama, satu nada, satu ritme. Saudara bisa bayangkan kalau lagi nyanyi keyboard larinya ke musik ke kiri, Ibu Lala nyanyinya ke kanan. Kita yang nonton, kita yang nyanyi, kita bingung. Saya lagi dengar juga kalau lagi doa. Ini kan hari Sabtu kan mereka suka nyanyi penyembahan 1 jam itu di Malang. Bagus tuh kalau saudara mau belajar supaya suara jadi bagus. Ikutin mereka yang di Malang 1 jam menyembah lo. Iya kan? Nah kadang-kadang ada yang komen, aduh itu kalau Ibu Agre nyanyi suara ditarik-tarik kayak permen karet. Kita sampai aduh lambat banget tonnya gitu. Iya kan? Nah kayak gitu. Jadi dia mau nyanyi, dia bingung. Napas saya nggak sepanjang itu, terus ditarik-tarik panjang gitu. Iya kan? Jadi akhirnya orang pada lihat, aduh gimana ya. Nah artinya kenapa orang sudah nggak ikut nyanyi lagi, tapi dia hanya melihat saja. Karena tidak seirama. Jadi kalau misal seirama, nadanya, tonnya jangan ketinggian atau kerendahan seperti Pak Charles kerendahan. Aduh saya kan suara tinggi, aduh saya nonton aja. Saya nggak jadi nyanyi. Harus yang normal. Karena kita ini bukan performance di panggung, tapi sedang meliding orang. Jadi harus seirama. Sehingga orang itu bisa ngikutin menyembah Tuhan. Jangan buat gap dalam pelayanan. Karena kita tidak performance pribadi, tapi kita sedang menuntun orang supaya orang bisa nyanyi bagus, ikut nadanya bagus. Karena enggak semua orang suaranya tinggi, enggak semua orang suaranya rendah, enggak semua orang nafasnya panjang, tapi yang normal saja. Supaya satu irama. Seperti dengan penari balet anak-anak. Yang 3 ngangkat tangan, yang 1 diam, yang 1 mengarah ke tempat lain. Jadi kalau sebagai yuri saudara, waduh ini enggak seirama. Walaupun pakaiannya bagus, persiapannya bagus, tapi kalau enggak seirama. Nah begitu pun dengan Tuhan. Tuhan itu mau supaya pikirannya kita ini seirama dengan pikiran Tuhan. Kalau misalnya seperti Filipus, semua orang berbondong-bondong ikut Yesus. Di tempat yang sepi lagi, hari hampir malam. Lihat kanan kiri, ini banyak orang, 5.000 orang. Filipus bilang, Tuhan usir mereka pergi. Orang sebanyak ini bagaimana kita kasih makan mereka?
Tapi Yesus punya pemikiran, engkau yang harus kasih makan. Filipus punya pemikiran, waduh ini tabungan aja kurang ini uang kas. Persembahan yang masuk kecil, konsumsi lebih besar. Udah suruh mereka pergi aja makan di luar sendiri. Iya kan? Seringkali kalau kita menjalankan gereja, kita bisa melihat persembahan masuk kecil, tapi konsumsi keluar lebih besar. Ya sudah, habis kebaktian, pulang. Makan di rumah sendiri. Tapi Yesus bilang tidak, kamu yang harus kasih makan. Berarti di sini Yesus berusaha untuk menarik pikirannya Filipus harus seirama dengan pikirannya Yesus. Hanya dengan 2 ekor ikan 5 ketur roti. Di tangan Filipus terjadi mujizat. Nah disitulah Filipus mulai menyadari kalau dalam hidup ini kita punya pikiran dengan pikiran seirama dengan pikiran Tuhan, maka pasti akan terjadi mujizat. Amin. Kalau kita nggak seirama dengan pikiran Tuhan, tidak akan pernah jadi mujizat dalam hidup ini. Maka dikatakan kita harus berubah. Jangan serupa dengan dunia ini. Dunia selalu berpikir bahwa hidup ini sesaat saja. Jika terjadi sesuatu, selesailah sudah. Tapi di dalam Tuhan kita percaya adanya mujizat. Amin. Amin. Iya toh? Nah, pikiran yang diperbaharui tidak mudah hancur oleh kritik atau kegagalan. Kalau pikiran kita sudah diperbaharui oleh firman Tuhan, kita nggak akan mudah hancur karena orang kritik. Pastor Jimmy kritik saya nada rendah. Kritik saya nafas terlalu panjang. Iya kan? Nah, orang kalau yang sudah diperbaharui pikiran, dia pas pikir, oh inilah terima kasih Tuhan. Inilah caranya saya memperbaiki. Amin. Kemarin Mr. King jatuh. Habis election dia jatuh. Jatuh ya nggak boleh diangkat. Orang kalau jatuh jangan diangkat. Ya kan? Dibiarin sama istrinya difoto. Iya dong, kenang-kenangan gimana sih? Difoto, telepon ambulans datang, nanti ambulans yang angkat. Kita kan nggak mengerti, kita salah ngangkat kan dia shock, dia punya mentalnya keganggu, sarafnya dan segala macam banyak hal. Jadi kalau orang jatuh, jangan saudara kepo-kepo ngangkat, aduh, ya biarin aja sejenak. Nah nanti dia sudah agak mendingan, dia mulai bergerak, nah baru situlah. Ya, orang kalau jatuh di supermarket juga kita lihat dulu, jangan sentuh. Itu Australia, Indonesia mungkin enggak. Oh iya, kalau itu Australia. Nggak boleh, kasih tahu dong Jimmy. Kalau Australia ada law-nya. Iya. Oh itu katanya itu di Australia, kalau di Indonesia enggak. Sudah langsung angkat ya kalau di Indonesia ya. Ya, seharusnya jangan diangkat ya. Oke, kita terus lagi. Nah, di situ langsung saya bilang sama istrinya, Mr. King, harus bersuka cita dong. Dia lihat, ini pendeta suami saya jatuh, dia bilang bersuka cita. Karena kita sebagai orang percaya, pikiran kita sudah diperbarui oleh firman Tuhan. Seirama dengan Tuhan. Bahwa keluar masuknya kita Tuhan yang atur, amin. Bahkan kita lahir pun Tuhan yang atur. Jadi kejadiannya itu pun Tuhan yang atur. Jadi kalau Tuhan yang atur berarti kita mengucap syukur dalam segala perkara. Kalau hidup saya ada karena Tuhan yang atur. Ya, karena Mr. King ini kan pinggulnya problem. Jadi mau dioperasi ganti pinggul ya. Di Australia kalau dioperasi kan, kalau di publik itu kan harus waiting list, tunggu. Nah, nanti tunggu berapa lama, kalau udah oke, baru dipanggil. Nah begitu waktunya, karena kan gak bayar, gratis. Seperti Cimarta kan nunggu ngantri, nah gitu dapat ginjal, dipanggil sini masuk. Nah dioperasi ganti ginjal kan ada waiting list.
Jadi dengan kejadian begini ada reportnya yang masuk, oh dia jatuh karena dia nggak bisa berdiri. Jadi akhirnya sama pemerintah, sama dokter mungkin dipercepat. Iya kan? Oh ini benar-benar yang namanya urgent. Gitu. Urgent. Urgent Indonesia. Ini urgent kan Indonesia, kalau di sini kan urgent. Oh Indonesia urgent ya? Kalau Australia Kalau bilang urgent mereka bingung. bilang urgen. Iya harus urgen. Pakai T sayang di belakang. Pakai T, urgen. Nah, nanti dibilang organ lagi. Urgent. Oke, kita terus lagi. Nah, di sini artinya kata bahwa jika pikiran kita diperbaharui, kita tidak mudah hancur karena kritikan, karena masalah lingkungan, karena kegagalan, kita nggak akan mudah untuk hancur. Ya, jadi kita fokus pada kekekalan, bukan kepada pencapaian dunia ini. Karena banyak orang percaya saat ini anak-anak Tuhan, mereka berusaha untuk fokus supaya terkenal, fokus di YouTube di mana-mana mereka fokus. Tapi kita yang sudah diperbarui pikiran kita nggak cari hal-hal yang demikian. Tapi kita selalu berkata biar Tuhan saja yang dimuliakan, bukan saya. Iya kan? Siapakah saya ini? Hanya dongki yang Tuhan pakai untuk Tuhan tunggangi. Orang taruh karpet itu masuk ke Yerusalem itu bukan buat keledai, tapi buat Tuhan. Iya kan? Keledai pikir itu buat dia. Nah sama seperti saudara dan saya. Kalau kita melayani Tuhan, kita pasang YouTube biar kita bilang biar Tuhan, tapi Tuhan tahu hati kita, motivasi kita, iya kan? Mau curi kemuliaan di tengah-tengah kesempitan. Kesempatan. Di tengah kesempatan. Nah, di sinilah kita harus fokus pada kekekalan, bukan pencapaian. Orang itu kita nggak perlu pengakuan manusia. Karena saudara dan saya saat ini kita sudah punya status sebagai anak Tuhan. Kita gagal di dunia ini tetapi kita masih punya status sebagai anak Tuhan. Kita berhasil di dunia ini kita tetap punya status sebagai anak Tuhan. Jadi kita tidak perlu mencari pencapaian dunia ini pengakuan. Tapi kita harus punya pikiran yang seirama dengan Tuhan. Amin. Jadi kita harus mengerti kapan harus diam. Kapan harus bertindak. Kapan harus menyerahkan kepada Tuhan. Amin. Nah itu makanya kalau bersaksi kita harus mengerti kapan saya mau ngomong. Nah, jangan ngomong kepanjangan. Nah, iya tuh harus dipilah-pilah. Nah itu kesaksiannya, jangan ngomong terlalu panjang. Kalau ngomong jangan ai. Jadi seperti ai punya iman yang besar makanya ai dapat mujizat. Nah itu salah. Iya tuh. Harus Tuhan yang dipermuliakan, iya toh? Iya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat mental yang sehat memungkinkan kita ini bekerja dengan penuh hikmat, bukan dengan semangat. Amin. Mental yang sehat, pikiran yang sehat membuat kita bekerja dengan hikmat, bukan dengan semangat. Amin. Nah, begitu dong. Amin. Karena kita bisa melihat petani tradisional bekerja dengan semangat dari tahun ke tahun sampai anak udah besar menikah tetap sama. Tapi kalau kita lihat di negara maju, petani cuma satu, ladangnya berhektar-hektar. Tapi yang kerja petani sama traktor. Iya kan? Punya hikmat bukan karena semangat. Ya. Jadi di sini kita harus meluangkan waktu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya memberi kekuatan rohani, tetapi ketenangan dan kejernihan pikiran kita untuk mengambil keputusan. Nah saya ngalamin dalam pekerjaan. Karena saya selalu percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Sehingga pada saat saya bekerja kesannya kelihatan kurang bagus, tapi saya percaya Tuhan bekerja di balik itu. Ya. Jadi akhirnya saya lebih tenang. Dan saya selalu berkata hidup ini Tuhan yang atur. Kalau saya bisa kerja, saya lakukan yang terbaik.
Kalau orang bertanya, Tuhan yang atur. Nah gitu, bukan bilang, karena saya kerja keras, bukan Tuhan yang atur, ya kan? Nah kayak gitu. Karena kalau kita sudah punya pemahaman yang demikian, kita nggak stres. Banyak orang stres. Nah kalau orang stres, ginjal ngalami gangguan, lambung gangguan, darah tinggi, semua gangguan. Kalau semua sudah terganggu, bagaimana kita bisa efektif bekerja? Kalau semua sudah terganggu, lama-lama bisa mengong. Bisa gila, iya kan? Karena semua sudah terganggu. Masalahnya cuma stres doang. Semua terganggu habis. Sehingga kalau semua sudah terganggu, jelas saudara nggak akan bisa bekerja memproduksi hal-hal yang baik. Nah, jadi saudara harus mengerti. Yang pertama, saudara harus bekerja melakukan dengan segenap hati. Bagaimana saya bisa melakukan dengan segenap hati? Saudara harus lepaskan rabis sampah-sampah yang ada. Kekecewaan yang ada saudara harus lepaskan. Masa lalu biarlah masa lalu. Itu hanya jadi kenangan. Tapi jangan sampai itu mewarnai hidup saudara. Nah gitu, amin. Itu hanya kenangan saja. Iya saya punya kenangan. Kenapa saya punya kenangan? Waktu saya kecil main sama cici saya. Uncle saya datang dari pulau, datang nginap di rumah kita. Kita kan main. Namanya juga anak-anak main. Berisik, anaknya bangun. Anak pertama, anak kesayangan. Dia ngamuk gitu. Dia pukul saya sama cici saya pakai sisir sampai sisir hancur. Nah gitu. Saya lihat, hebat amat ya. Tapi saya lihat dia, saya nggak marah. Cuma saya lihat sisir, saya ingat dia. Iya ini orang ini nih kurang educated, kurang berpendidikan. Nah kayak gitu. Namanya juga anak-anak. Coba kalau anak dia saya pukul, iya tuh, atau cucunya dia, berisik itu saya pukul. Dia lihat gitu gimana kan? Nah makanya gitu, itu hanya masa lalu. Jangan bawa simpan di hati tuh. Ya waktu saya miskin dia nggak lihat saya tuh. Sekarang saya udah kaya baru panggil-panggil, iya kan? Nah, saudara harus jaga hati. Kalau saudara begitu, saudara nggak akan maju. Saudara gagal, Tuhan gak bisa angkat saudara lebih. Kalau saudara mempunyai rabis sampah di hati saudara kayak begitu. Itu harus saudara tinggalkan semua. Amin. Sampah jangan dibawa, dibuang ke tong sampah. Jangan ditaruh di hati saudara. Begitupun dengan pikiran, saudara harus pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat itu seirama dengan pikiran Tuhan. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Bagi mereka yang terpanggil dalam panggilan Tuhan itu saudara dan saya. Yang seturut dengan rencana Tuhan. Supaya nama dia dipermuliakan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara dan saya, kita semua ini dipanggil oleh Tuhan. Tapi rencana Tuhan buat saudara dan saya berbeda. Mungkin saudara belum pernah dipukul pakai sisir sampai hancur-hancur kan? Belum. Tapi saya sama cici saya dipukul. Nah gitu. Dipukul. Iya kan? Nah kita dipanggil mengalami hal yang demikian. Tapi rencananya berbeda. Karena saya jadi pendeta, saya harus berpikiran positif. Iya tuh. Benar kan? Masa pendeta negatif kayak dokter tadi. Dokter sama pasien sakit jiwa, dua-duanya gak beda. Iya kan? Nah, di situ pikiran kita harus berubah karena Tuhan yang turut bekerja, Tuhan mengizinkannya. Sehingga satu saat pada saat Tuhan ngangkat hidup kita, kita jangan hidup karena masa lalu kita. Tapi hidup karena masa depan. Masa lalu itu hanya pelajaran saja. Amin. Iya, kalau saya saat ini lagi sekolah begini. Terus nanti kalau tiba-tiba istri saya tanya tentang sekolah saya yang kemarin yang S2. Aduh saya kesal banget itu, sudah lewat. Masa saya kembali lagi buka lagi file ingat-ingat yang lalu, itu sudah lewat. Kalau saudara saat ini sudah selesai SMA, tiba-tiba ada yang datang tanya, coba kasih saya tentang aljabar, sinus sama tangens gimana ya. Pasti, aduh jangan bikin mama pusing, udah cari guru lain aja, iya kan? Karena itu pelajaran sudah lewat, iya kan?
Seringkali kita nggak mau untuk itu terulang. Tetapi dalam hidup kenyataan kita selalu membuka kartu lama. Sehingga orang yang tadi sudah biasa-biasa saja, pada saat kita lihat mukanya dia, kita langsung marah, muka jadi merah. Karena kita bawa sampah dalam hidup ini. Hati kita, pikiran kita belum benar. Amin. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk baca firman Tuhan supaya pikiran kita setaraf dengan Tuhan. Setaraf kita mengerti. Jangan tanya sesuatu kepada peramal. Tuhan larang itu nggak boleh, iya kan? Jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke itu di Glodok itu banyak, komia gitu tuh banyak di situ. Tarot itu jangan pergi ke situ lagi gitu, itu masa lalu ya. Sekarang kita hidup dalam masa terang, berdoa saja kepada Tuhan dan imani hidup ini. Amin. 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 Nah kita lihat yang ketiga. Terakhir. Yang terakhir tuh istri saya langsung. Yang terakhir. Kesimpulan. Yang terakhir Tuhan menyediakan pemulihan bagi yang lelah. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Alkitab mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amen. Jadi di sini Tuhan itu menyediakan pemulihan buat saudara dan saya. Memang dalam kehidupan ini kita pasti akan lelah. Lelah karena kenapa? Karena tekanan. Kalau kita lagi kerja ada deadline-nya, aduh nyusul mau tayangkan besok hari Minggu. Tapi sekarang belum selesai-selesai. Jadi orang-orang multimedia pada keeping cepat-cepat itu. Ya kan? Begitupun tugas dalam sekolah. Kita lagi mau bukan sesuatu. Tapi karena ada deadline-nya, kita harus buruan. Ada juga konflik di tempat kerja. Konflik dengan atasan. Konflik dengan suami istri. Nah itu membuat saudara dan saya kita tertekan secara mental. Amin. Tertekan. Ada perasaan yang tidak dihargai. Ya kayak gitu. Kegagalan atau rasa malu. Itu yang selalu menghimpit kita. Tapi Tuhan sendiri katakan kemarilah kepadaku. Kita datang ke Tuhan bukan karena kita lebih baik daripada yang orang lain. Tetapi karena saudara dan saya kita ini anak Tuhan. Amen. Jadi kita datang kepada Tuhan. Ya, betul. Dia akan memulihkan kita. Kelelahannya kita. Siapa sih ini dalam bekerja nggak pernah selalu dihargai? Pasti ada satu saat saudara ketemu atasan saudara. Saudara ketemu orang-orang tertentu yang akan menjatuhkan saudara. Saudara burnout di situ. Saudara kehabisan tenaga di situ. Saudara emosi, saudara marah. Bahkan mungkin sama suami kan. Istri saya juga sering marah sama saya. Oh. Cik Kristen baru datang udah marah-marah sama saya. Saya tertekan sekali. Dari kemarin saya pingin makan Indomie. Dia bilang, Mi lagi Indomie lagi. Saya pikir, kapan saya makan Indomie? Memang baik dia jangan makan mie instan, ya kan? Ya, kadang-kadang kita kan pingin relax gitu, ya tuh, mau makan mie. Gak jadi makan. Dia mau makan mie goreng yang ala biasa gitu. Nah itu namanya tekanan. Jadi kita saya mau makan mie Indomie goreng gak bisa tuh. Makan Indomie terus, istri saya juga ikut-ikutan. Saya bilang terus, kapan terusnya? Kayaknya dari kemarin-kemarin belum makan. Nah itu yang sering kali membuat tertekan. Nah kalau tertekan biasa kan saudara marah, emosi. Iya kan? Emosi, ini kira ibu-ibu tukang ngatur gitu. Nah sering kali kita ngalamin, iya kan? Maka di situ kita harus mengerti. Kadang-kadang dalam hal-hal tertentu kita capek, kita tertekan. Kita kembali serahkan kepada Tuhan. Oh ya terima kasih Tuhan. Seperti Bileam dan keledainya. Bileam marah. Tapi dia harus mengucap syukur. Setelah keledai ngomong, gara-gara saya tahu nggak kamu nggak dibantai oleh malaikat. Oh ya terima kasih ya. Iya kan? Nah kita juga
Kalau ada hal yang demikian, jangan marah. Mungkin Tuhan sedang pakai mereka, jangan makan dulu Indomie, gitu. Nanti kalau biar sehat, nanti kalau mereka nggak ada baru makan. Jadi maksudnya pikiran maksud saya bercanda, maksud saya pikiran yang positif. Hikmat. Kalau orang lagi marah jangan makan, itu udah jangan makan. Iya, sama kayak Cimarta. Dia kemarin tawarin saya tahu tempe. Aduh Cimarta. Selama saya ada di Ternate, sampai saya besar, sampai saya keluar, seumur hidup saya baru 3 kali mereka masak tahu tempe di dapur saya di Ternate. Itu makanan asin buat saya. Tahu saudara tahu asin? Alien. Jadi kalau saya makan tahu tempe, ya iya karena terpaksa. Tapi saya nggak cari. Kalau kasih mereka pateki orang Jawa, dia cari. Iya kan saya nggak cari. Karena saya nggak pernah makan tahu tempe. Tetapi kalau kue putar, saya cari. Iya kan? Karena itu makanan saya, manisan pala. Nah itu saya cari, karena itu makanan saya kayak gitu. Jadi beda backgroundnya. Saya ingat seperti kayak Rafael, dia pergi ke Indonesia retret ke tahun kemarin, tahun ini. Dia gelisah nggak makan daging, dia gelisah. Cari sampai bikin kita pusing, sampai kita pergi ke HI sana ke Jakarta, cari gitu. Hanya mau makan daging itu. Gelisah dia, karena memang itu makanannya dia, ya kan? Jadi semua kan background yang berbeda-beda. Nah di sini kita kembali lagi bahwa Yesus itu menawarkan kita karena kita ini pasti dalam hal tertentu pasti tertekan, kita pasti burnout. Kita pasti tertekan dan akhirnya kita stres. Tuhan mengerti akan hal itu, dia juga stres. Bayangkan dia ada di kotanya sendiri, dibesarnya di Nazaret, tapi orang Nazaret menolak dia. Dia juga stres, iya kan? Dia juga stres. Jadi di sini maksud saya bahwa dalam kehidupan ini, saudara dan saya, orang yang bermental sehat ini akan bisa menghasilkan pekerjaan yang baik, yang diharapkan. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik? Kalau orang sakit jiwa atau orang yang stres, susah untuk bekerja sama dengan mereka. Sebagai anak Tuhan, saudara harus belajar bahwa hidup ini Tuhan yang atur. Amen. Jika kalau ada hal-hal tertentu yang terjadi dalam kehidupan saudara, jangan marah kepada orang itu, tapi Tuhan sudah atur. Amin. Amin. Seperti kita belajar Bible study kemarin. Bukan karena Israel yang jahat, tapi Tuhan sudah atur bahwa Israel itu jadi eksekutor, malah menjadi tangan Tuhan untuk menghakimi orang, membunuh orang. Tapi membunuh bukan karena Israel yang mau untuk membunuh. Amin. Nah sama juga seperti hakim. Bukan hakim itu mau ingin masukkan saudara ke penjara, tapi karena tugasnya dia sebagai hakim, ya saudara bersalah, dia ketok saudara masuk penjara. Saudara masuk penjara sama nggak masuk, hakim nggak rugi kan? Nggak untung juga, iya toh. Tapi karena tugasnya dia harus lakukan. Nah sama dengan kita, kalau kita merasa tidak dihargai, kita merasa tertekan, kita merasa dirugikan, jangan melawan orang-orang itu. Tapi Tuhan sudah atur. Amin. Amin. Kita hanya berserah kepada Tuhan dan bersyukur supaya Tuhan bisa angkat derajat saudara. Tuhan bisa angkat iman saudara. Untuk itu mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Kita lihat kesimpulan kita. Kesimpulan kita, kesehatan mental bukan sekedar tentang tren psikologi modern. Ini adalah bagian penting. Kesehatan mental bukan sekedar tren psikologi modern. Ini adalah bagian penting dari kehidupan rohani yang sehat. Jadi Tuhan ingin kita bekerja dengan segenap hati. Berpikir dengan pikiran yang diperbaharui karena firman Tuhan. Dan datang kepadanya untuk kelegaan setiap hari. Jadi maka terjadilah Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin.
orang yang punya mental yang sehat, yang bisa menanggung segala perkara di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapak Surgawi, kami telah belajar bahwa mental yang sehat yang bisa menghasilkan pekerjaan yang berkenaan. Kami belajar bukan karena kami kurang memahami firman Tuhan, bukan karena kami kurang belajar Alkitab, sehingga dari hari ke hari kami nggak bisa menjadi garam, nggak bisa menjadi terang. Dari hari ke hari kami nggak bisa menjadi contoh dan teladan yang baik. Bukan karena secara teologi kami kurang, tetapi karena emosi kami, karena mental kami yang bermasalah, sehingga kami nggak bisa menjadi teladan di mana yang Kau kirimkan kami, di rumah maupun di tempat kerja. Kami belajar dalam firman Tuhan, orang-orang tertentu, mereka semua tidak menguasai kitab Taurat dengan baik, tapi mereka bisa menjadi teladan di tengah-tengah angkatan mereka ada.
karena mental mereka. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa mengontrol emosi kami. Kami bisa mengontrol kejiwaan kami. Kami bisa mencari kelegaan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Mampukan kami supaya kami bisa mempunyai pemikiran yang sama bahwa hidup ini Tuhan yang atur. Kejadian-kejadian tidak menguntungkan maupun yang menurut kami yang tidak baik, tapi semua Tuhan yang atur. Supaya kami belajar dari kejadian-kejadian itu, supaya kami cakap untuk mengambil tindakan. Supaya dengan kejadian itu kami punya hikmat bagaimana kami bisa menyelesaikan hidup kami dengan baik. Dan menjadi konselor atau memberikan nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan. Mampukan kami ya Roh Kudus, supaya kami semua yang hadir saat ini, kami bisa belajar mengontrol emosi kami. Kami bisa belajar melihat kesehatan mental kami, sehingga mental yang sehat. Kami melakukan pekerjaan Tuhan berkenan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih, urapi kami demi satu. Mampukan kami ya Roh Kudus, supaya kami menjadi pribadi yang manis, pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih ya Bapa. Hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus Engkau terus ajarlah kami, supaya kami bisa belajar untuk mengontrol emosi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Engkau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat menekan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang Kau sembah memberkati Engkau berkelimpahan. Ia merancang Kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat Engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat Engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin.